weather, the full day, every day rain, but looks very hot, strange, and but also really hot. And also we are waiting some rain, but we will see. Pembalap Pattaya Mahawit Brixworth SBK Toprak Razgatlioglu berhasil menjadi yang tercepat di sesi race 1 pada Sabtu 12 November 2022 di Mandalika. Usai race 1 tersebut, Toprak sempat mengomentari aspal baru sirkuit Mandalika. Lantas bagaimana ya pendapat juara dunia ini mengenai lintasan dengan aspal teknologi Jerman ini? Toprak mengaku pada lap-lap awal grip ban kelintasan belum cukup baik. Namun dia mencoba untuk mengganti ban untuk mencari pengaturan yang terbaik. Yang mengejutkan lagi, pihaknya mengeluh sirkuit kotor. Namun meski begitu, Toprak Razgatlioglu sejauh ini begitu merajai rangkaian balapan di WSBK Mandalika 2022. Bagaimana tidak? Toprak Razgatlioglu nyaris selalu menjadi yang tercepat ketika mentas di WSBK Mandalika 2022. Aura Raja Toprak Razgatlioglu sudah terlihat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 di sirkuit Mandalika pada Jumat 11 November 2022. Saat itu Toprak Razgatlioglu mampu mencatatkan waktu tercepat dengan catatan putaran 1 menit 36,938 detik. Alvaro Bautista yang mempunyai kans meraih gelar juara dunia di sirkuit Mandalika membayangi Toprak di peringkat kedua dengan raihan 1 menit 37,509 detik. Namun Toprak tak berdaya pada FP2. Saat itu ia harus puas menyelesaikan sesi latihan bebas kedua dengan berada di belakang Alvaro Bautista. Alvaro Bautista muncul sebagai yang tercepat pada FP2 dengan torehan waktu 1 menit 33,626 detik. Ia memiliki selisih 0,462 detik dengan Toprak yang membuntuti di peringkat kedua. Kendati demikian, Toprak langsung bereaksi cepat saat menggeber motornya di sesi latihan bebas ketiga WSBK Mandalika. Pembalap asal Turki itu kembali menjadi yang terdepan di FP3 melalui catatan waktu 1 menit 32,294 detik. Sementara itu Andrea Locatelli dan Alvaro Bautista melengkapi 3 besar sesi latihan bebas ketiga. Tren positif juara bertahan WSBK itu terus bertahan, hingga balapan sampai memasuki sesi Superpole di sirkuit Mandalika. Tampil dengan motor Yamaha YZF R1, Toprak sukses mencatatkan waktu 1 menit 31,371 detik di sesi Superpole WSBK Mandalika. Raihan itu pun membuat Toprak Razgatlioglu berhasil memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit Mandalika. Sementara itu, pembalap Aruba.it Racing Ducati, Alvaro Bautista juga mengomentari aspal baru sirkuit Mandalika. Pembalap WSBK asal Spanyol ini merasa lintasan sirkuit sepanjang 4,31 km ini belum cukup dilapisi karet. Alvaro Bautista mengakui masih ada masalah soal lintasan sirkuit Mandalika. Pemimpin klasemen WSBK 2022 ini mewanti-wanti balapan dikala hujan turun. Namun dia merasa aspal baru sirkuit Mandalika kini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Sejumlah pembalap WSBK 2022 menyambut penuh antusias balapan di sirkuit Mandalika. Mereka mengagumi kondisi sirkuit dan alam di sana. Pada gelaran WSBK Mandalika 2022, para pembalap memang tampak menikmati kondisi alam di Lombok. Terbukti, mereka banyak menghabiskan waktu untuk bermain di pantai hingga bercengkrama dengan warga sekitar. Lantas bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track lane, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.